Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi menyatukan Nusantara. Kami akan memaparkan profil program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, komunikasi yang efektif dibutuhkan untuk menyelaraskan keberagaman, inklusivitas, serta kerukunan dalam praktek beragama maupun bernegara. KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, hadir sebagai jurusan terdepan dalam pengembangan disiplin ilmu komunikasi. Mengawali langkah dengan nama Penyiaran dan Penerangan Agama pada tahun 1990 sebagai jurusan pertama yang hadir dalam berdirinya Fakultas Dakwah. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1996 PPA atau Penyiaran dan Penerangan Agama bertransformasi menjadi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebagai program studi yang selaras dengan moto UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, KPI memiliki visi menjadi program studi yang unggul, integratif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2026. Sebagai bukti mutu kualitas, KPI telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sebagai program studi yang diminati halayak, KPI telah menjadi pilihan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dari masa ke masa. Demi mencapai hasil pendidikan dan pengajaran yang optimal, mahasiswa dibekali dengan mata kuliah berdasarkan kurikulum standar nasional. Kegiatan-kegiatan jurusan KPI meliputi kegiatan perkuliahan, praktikum peminatan mahasiswa seperti produksi siaran radio, produksi siaran televisi, public speaking, dan kegiatan lainnya. Mahasiswa dibekali sarana untuk berorganisasi, di antaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Semi Otonom. Untuk menunjang kegiatan perkuliahan, KPI memiliki ruang kaprodi, ruang tata usaha, laboratorium praktikum yang mendukung kegiatan mahasiswa, ruang teater, perpustakaan, dan musola. Tenaga-tenaga pengajar program studi KPI terdiri dari dosen-dosen lulusan baik dalam maupun luar negeri yang mempunyai kualifikasi di bidang komunikasi. Program studi KPI telah meraih berbagai capaian dan prestasi. Sebagai jurusan komunikasi dan penyiaran Islam percontohan, KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi telah menjalin Memorandum of Understanding untuk kemajuan ilmu komunikasi di masa yang akan datang. Alumni KPI tersebar, mengabdi, dan berkarya di berbagai lapisan masyarakat, juga di berbagai lapangan pekerjaan. Ilmu dakwah dan ilmu komunikasi, ilmu dakwah berkembang dari sejarah dakwah Islam, baik itu pemikirannya, peradabannya, intinya ya adalah kajian keislaman. Adapun ilmu komunikasi berangkat dari peradaban Barat dan sejarah Barat.
Keunggulan kami adalah satu, kontennya adalah Islam. Dua, ilmunya adalah integrasi, kajian keislaman dan umum, sehingga wawasan mahasiswa sebagai public speaking dan sebagai broadcaster menjadi luas, baik itu ilmu dari timur maupun ilmu dari barat. Mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam memiliki pemikiran yang lengkap, sehingga melihat fenomena tidak dari satu sisi timur saja atau sisi barat saja, tapi dua sisi. Implementasi ilmu komunikasi dalam fakultas, khususnya KPI, sekarang ini sebetulnya sudah sangat mapan dan bagus sekali. Jadi ada dua ilmu yang dikembangkan bersamaan, yaitu ilmu komunikasi yang umum, biasa disebut dengan ilmu komunikasi yang agak sekuler, yang boleh dikata tanpa Tuhan. Kemudian ilmu komunikasi yang berkaitan dengan keislaman, yaitu ilmu dakwah, yang biasa juga disebut dengan Islamic Communication. Jadi ini berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan hadis, pandangan-pandangan ulama tentang komunikasi, baik itu umum maupun khusus, ya, komunikasi yang berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan tabligh, berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial, bahkan juga menyentuh soal politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kalau mau belajar dua hal sekaligus, ya belajarlah di KPI Komunikasi Penyiaran Islam ini, karena bukan hanya ilmu komunikasi yang dipelajari di sekolah atau perguruan tinggi umum tentang komunikasi, tapi juga belajar tentang ilmu dakwah itu sendiri, di mana sumbernya adalah Al-Quran, hadis,